Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana kabarnya? Baik. Oh ya, presensi yang tadi Bu Guru kirim di WA Group sudah diisi apa belum untuk absensinya? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Atania dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Nah, berdoa itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan Garuda Pancasila dulu ya. Ayo. Terima kasih. Mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Itu adalah wujud nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Nah, anak-anak, sebelumnya kita juga telah mempelajari tema 1 ya, pembelajaran yang ke-1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang ke-6. Nah, sekarang kita akan mempelajari subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dan sifat-sifat bunyi dan macamnya. Tujuannya agar siswa dapat menemukan gagasan pokok dari teks tertulis dengan benar. Dapat menemukan gagasan pendukung dari teks tulis dengan benar. Dapat menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Dapat menganalisis macam-macam bunyi dengan benar. Dan dapat membuat laporan tentang sifat bunyi merambat melalui benda padat dengan benar. Nah, anak-anak, ini Bu Guru ada video tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian perhatikan ya. Apakah kalimat pertama adalah suatu kalimat yang menjadi bukan paragraf? Kalimat pertama terletak di 3 tempat. Yang pertama ada di kalimat pertama paragraf. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan gagasan pokok, kita cari dulu kalimat utamanya ya. Nah, kalimat utama itu bisa berada di mana saja tadi? Di awal, akhir paragraf, bisa juga di akhir dan di awal paragraf. Iya. Nah, gagasan pokok itu dalam satu paragraf hanya ada satu. Nah, kalau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu, karena gagasan pendukung itu tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan topik atau inti yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian apa saja? Awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ya, pinter. Kalau di bagian awal namanya apa? Ada yang tahu tidak? Di awal paragraf. Deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Kalau awal dan akhir namanya campuran. Coba Mbak Ata, gagasan pendukung merupakan apa? Dibaca Mbak Ata. Gagasan pendukung merupakan uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok suatu paragraf. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat-kalimat penjelas. Iya.
Ini tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gimana? Sudah jelas apa belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi dan macamnya. Perhatikan video berikut ya. Sudah nampak apa belum? Belum. Coba siapa yang mau membacakan? Mbak Gita, dibacakan ya. Ya, Bu. Sifat-sifat bunyi Maskernya bisa dibuka dulu, Mbak Gita. yang didengar oleh manusia dan hewan pada dasarnya memiliki frekuensi yang berbeda. Misalnya, pada malam hari terkadang terdengar suara anjing yang menggonggong tidak jelas. Demikian juga seekor kelelawar mencari makan dengan bantuan suaranya. Kemudian, paus dan lumba-lumba dapat memanggil temannya yang jauh lebih dari 10 km, padahal tidak menggunakan suatu alat apapun. Frekuensi yang dihasilkan oleh lumba-lumba dan kelelawar berbeda-beda. Terima kasih, Mbak Gita. Nah, ini ada definisi tentang bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Ada 3 sifat-sifat bunyi apa saja? Coba dibaca, Mas Fadli. Gelombang bila gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Iya, terima kasih Fadli. Nah, jadi sifat bunyi itu ada 3, termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, bunyi merambat melalui medium atau perantara. Medium yang dapat dilewati ada 3 macam, yaitu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, bunyi merambat paling cepat pada benda padat dan merambat paling lemah pada benda gas atau udara. Dan yang ketiga adalah gelombang bunyi dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Nah, kalau jenis-jenis bunyi juga ada 3. Mbak Vina, tolong dibacakan jenis-jenis bunyi ya. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Nah, sekarang perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan.
Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa, udara, karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan zat cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Jenis-jenis bunyi tadi ada berapa? 3. 3. Apa saja? Bunyi Sony. Ya, betul. Kata terus apa lagi? Udah pinter. Terus? Bagus. Paling cepat merambat itu ada benda apa? Benda padat, cair, atau benda gas? Benda padat. Betul. Terus paling lambat. Perambatannya paling lambat pada benda apa? Gas. Benda gas, iya. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi malah pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi mantul. Bunyi yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga, gema. Nah, anak-anak, kemarin Bu Guru meminta orang tua kalian untuk mengambil LKPD ke sekolahan. Sudah disampaikan apa belum ke kalian? Sudah, coba tunjukkan. Nah, itu LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan. Itu ada disuruh menentukan gagasan pawak dan gagasan pendukung, serta menyebutkan sumber. Dan ada percobaan juga. Sudah dipersiapkan apa belum? Alat dan bahan yang untuk percobaan. Sudah, Bu. Sekarang, oh iya. Nah, Bu kasih waktu 10 menit. Cukup apa tidak ya? Cukup ya? Cukup ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalian jangan keluar dari Google Meet ya. Gunakan saja kamera dan mikrofonnya. Cukup. Nanti 10 menit kita kembali lagi ya. Iya, Bu. Ya, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jangan lupa dikirim ke WA grup ya, difotokan ya. Sudah. Masuk. Ini yang masuk pertama, Mbak Ata. Coba Mbak Ata dipresentasikan ya. Yang mana, Bu? Jawabannya yang tadi. Pokoknya Udo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Terus? Gagasan pendukung berkumpul di rumah, menyiapkan peralatan, bekerjasama melakukan percobaan. Iya, terima kasih. Nah, untuk percobaannya sudah dibuat apa belum? Sudah, Bu. Berarti nanti jangan lupa fotonya dikirim ke Bu Guru ya. Dikirim ke... Nah, untuk percobaannya bagaimana hasilnya? Terdengar apa tidak?
Terdengar, Bu. Terdengar, iya. Kalian tinggal memberikan tanda centang pada kolom terdengar atau tidak terdengar, ya. Jadi dari pembelajaran yang tadi telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan topik atau inti yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan di mana saja? Kalimat Di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. iya. Kalau yang di awal paragraf namanya apa? Deduktif. Yang di akhir induktif. Kalau di awal dan akhir namanya campuran. Kalau gagasan pendukung apa? Uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok suatu paragraf. Iya, gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau sifat-sifat bunyi dan macamnya, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi ada 3, apa saja? Termasuk gelombang longitudinal. Terus bunyi merambat melalui medium seperti benda apa saja? Benda padat. Iya. Terus bunyi merambat paling cepat pada benda apa? Dan paling lemah pada benda. Iya. Dan gelombang bunyi dapat dipantulkan. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi ada 3, apa saja? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pemantulan bunyi yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Sumber bunyi dalam kehidupan ya, contohnya ada gitar yang bisa mengeluarkan suara dengan cara diapakan gitar? Dipetik. Ada suling menghasilkan suara dengan cara apa? Ditiup. Kalau drum menghasilkan suara dengan cara diapakan? Dipukul. Iya, berarti semuanya sudah jelas ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk materi berikutnya, hari ini kan kita belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtemanya subtema 2, pembelajarannya yang ketiga. Berarti untuk besok masih tema 1, subtemanya 2, pembelajarannya yang keempat. Akhir pembelajaran kita berdoa dulu. Mbak Ata, coba bikin berdoa lagi. Siap, berdoa mulai. Iya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.